أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang kelompok pertama yang masuk surga. Sebelum kita bicara makanan, kita bicara tentang kelompok pertama yang masuk surga. Orang pertama yang masuk surga siapa? Kita semua tahu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kelompok pertama yang masuk surga itu rupa mereka seperti rembulan di malam purnama. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Ya. Antum kalau ngelihat purnama pada tanggal 14 malam 15. Allahu Akbar. Seperti itu wajah mereka. Cerianya, cerahnya, berseri-serinya seperti rembulan di malam purnama. Bukan wajah mereka seperti rembulan seperti rembulan bundar seperti itu, enggak. Artinya dalam keceriaan mereka, dalam keindahan mereka. Itu yang pertama. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ ضَاءَةً. Yang selanjutnya itu seperti bintang gejora yang paling terang yang antum lihat. Yang paling terang seperti itu. Semuanya ceria. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Setelah kusut, kusam, lelah, capek selama hidup di dunia, saatnya mereka merasakan kenikmatan yang Allah telah janjikan kepada mereka. La yabulun. Mereka nggak kencing. Soalnya kita mau bicara makanan. Mereka itu nggak kencing. Bicara minuman. Orang banyak minum, banyak kencing. Di surga nggak ada kencing. Wala yataghawwatun, nggak ada BAB. Nggak ada toilet di surga Allah Azza wa Jalla. Kita di dunia tatkala melakukan perjalanan, nih kemarin nih, teman-teman yang mungkin libur panjang ya, yang berangkat menuju ke puncak, yang mereka kebayang mendapatkan segala kenikmatan, awal sampai villa cari toilet biasanya. Rebutan cari toilet. Ngantri toiletnya. Itu dunia. Surga Allah nggak ada. Nggak ada awal masuk surga cari toilet ya. Kemana aja itu nggak ada. Hilang semua itu. Wala yatfulun. Sampai ludah pun tidak. Antum kalau ngelihat orang ludah, nggak seneng kita. Surga nggak ada ngeludah. Nggak ada riak-riak. Wala yamtakhitun. Nggak ada mukhat itu yang keluar dari tenggorokan biasanya. Riak. Yang sekarang dengan corona ini, mungkin kita dapat melihat orang-orang bagaimana riaknya itu memenuhi paru-parunya. Memenuhi kerongkongannya. Sehingga dia memerlukan alat bantu pernafasan. Nanti di surga nggak kencing, nggak BAB, nggak ngeludah, nggak keluar riak. Amsyatuhumudz zahab, sisir mereka dari emas. Sisirnya dari emas. Warashhuhumul misik, aroma mereka misik. Wa majamiruhum al-uluwa udut tayyib, dan dupa mereka itu dari ud, dari kayu gahru. Yang kalau antum lihat kayu gahru ini ternyata jemaah 1 kilonya ada yang lebih mahal dari emas. Iya. Ada yang 1 kilo 80.000 US dollar. Emas berapa 1 kilo? Kalau emas 1 kilo itu 1 juta, berarti 1 M. Nah, ya kurang lebih sama emas kira-kira. Kayak gitu tuh yang dipakai oleh mereka. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, buat apa mereka nyisir?
Bukankah mereka rambutnya indah selalu? Ada apa mereka mau pakai parfum misi? Kan mereka wangi. Ada apa mereka mau pakai tadi dupa yang dibakar ya seperti itu. Sampai para ulama berbicara, majamir itu dari majmarah. Tempatnya bara api. Jadi nanti itu kayu gahru itu nggak dibakar dengan api. Aromanya keluar. Dinikmati. Artinya kenikmatan mereka menikmati seperti dalam kehidupan dunia, akan tetapi bukan karena lapar. Bukan. Karena ingin bersenang-senang. Jadi mereka nyisir rambutnya karena ingin bersenang-senang dari emas ya. Azwajuhum al-hurul ain ala khalqi rajulin wahid. Istri-istri mereka bidadari yang matanya jelita. Allahu Akbar jemaah. Bola matanya besar, hitamnya hitam, putihnya putih. Ala khalqi rajulin wahid. Semua yang masuk surga itu perawakannya perawakan satu orang. Ala surati abihim Adam sittuna dhira'an. Dalam rupa bapak mereka, Nabi Adam alaihissalam, sittuna dhira'an fis sama. Tingginya 60 hasta. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, aniyatuhum fiha dhahab. Yang namanya bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka tercipta dari emas. Sendoknya emas, garpunya emas, piringnya emas, gelasnya emas. Antum lihatlah raja-raja sekarang tuh, Masya Allah. Bukan sekarang ya, raja-raja dulu tuh. Kalau mungkin digambarkan gelasnya dari emas ya, kursinya dari emas, sendoknya dari emas. Dan kita tahu seorang mukminah nggak boleh pakai wadah-wadah dari emas dalam makan. Nggak boleh. Walaupun itu perempuan. Kenapa? Yang pakai di dunia bisa nggak pakai di akhirat nanti. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Buat setiap orang di antara mereka 2 istri. Itu paling rendah 2 bininya. Yang lainnya tergantung amalannya nanti 2 bininya aja. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm minal husn. Kata Nabi SAW, sum-sum betisnya itu kelihatan dari balik daging. Kelihatan tembus pandangnya. Dari indahnya dia. La ikhtilafa bainahum. Nggak ada perselisihan di antara penghuni surga. Wala tabaghud. Nggak ada kebencian di antara mereka. Kita ketika di dunia nggak suka sama fulan, nggak suka sama fulan. Tapi di surga hilang semua itu. Nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki. Kan udah kita bahas. Bahwasanya tatkala mereka melewatin sirat, mereka ditahan di atas jisir, di atas kontorah. Sebelum masuk surga, disitulah dibersihkan hati mereka. Agar mereka pantas untuk masuk surga Allah SWT. Lalu dikatakan, yusabbihunallah bukratan wa ashiyah. Hati mereka hati satu orang dan mereka bertasbih memuji Allah SWT di waktu pagi dan di waktu petang. Ahibati fillah, itu yang orang-orang yang masuk surga, awal kelompok masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.